Halo Sobat Geni, selamat datang di program Beken, Belajar Katolik itu Keren. Nah, Sobat Geni, ada banyak orang Katolik yang mungkin walaupun sudah lama sebagai orang Katolik, tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin nggak memahami tentang iman Katolik yang lebih dalam. Nah, karena itu di dalam program Beken ini, kita mau sama-sama belajar mengenai iman Katolik, tapi kita akan belajar dengan ngobrol-ngobrol yang santai ya teman-teman. Dan tentu saja saya ngobrolnya nggak akan sendirian, dan hari ini saya ditemani oleh seorang sahabat dan saudara yang luar biasa. Beliau adalah koordinator seksi liturgi dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Denpasar. Dan ini dia sahabat saya, Bro Robi Hendrata. Ya, halo Kak Robi. Halo Bro Hermano. Apa kabar? Kabar sehat. Aduh, Kak Robi. Nah, Kak Robi, terima kasih sebelumnya sudah mau nyempetin diri datang kita ngobrol-ngobrol santai ya di program Beken ini. Nah, Kak Robi kan di seksi liturgi ya di BPK. Nah, ngomong-ngomong soal liturgi, ini bentar lagi kita mau masuk Natal nih. Ya. Nah, Natal sebagai hari yang masuk di dalam kalender liturginya Gereja Katolik, saya yakin bukan cuma sekedar perayaan kita pesta kan. Nah, sebenarnya makna Natal itu apa sih buat kita umat Katolik? Oke, Bro Hermano. Natal itu kan secara garis besarnya kan kita menyambut kedatangan Tuhan. Maka untuk menyambut kedatangan Tuhan itu ada persiapannya tentu saja. Persiapannya kalau di Gereja Katolik, di iman kita Katolik itu disebut masa Advent. Itu ada 4 minggu. Advent itu adalah masa untuk menanti kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita belajar lebih dalam, Bro Hermano, Advent itu berasal dari bahasa Latin adventus, artinya kedatangan. Dari kata dasar advenire, yang artinya datang. Nah, Advent itu di Gereja Katolik itu sebenarnya, Bro Hermano, itu adalah menanti kedatangan dalam 2 bagian. Apakah itu? Minggu Advent pertama dan Minggu Advent kedua, itu kita menantikan misteri kedatangan Kristus yang kedua kalinya, eskatologis, akhir zaman, begitu. Minggu Advent ketiga dan Minggu Advent keempat, kita mengenangkan misteri kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang lalu. Jadi dibagi menjadi 2 itu tadi. Minggu Advent pertama dan kedua, itu kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, eskatologis atau akhir zaman. Minggu Advent ketiga dan keempat, itu untuk mengenang kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Nah, masa Advent itu sendiri bagi Gereja Katolik adalah menandai tahun baru liturgi. Mengawali, jadi seperti tahun ini kita memasuki tahun liturgi C. Menutup tahun liturginya kapan? Menutup tahun liturginya adalah ketika Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya itu adalah seminggu sebelum masa Advent. Jadi perlu banget, Bro Hermano, kita ini memiliki masa spesial untuk menantikan kedatangan Tuhan itu. Maka kita patut bersyukur gereja memiliki masa Advent tersebut. Oke, kalau misalkan masa Advent itu kan tadi kata Ko Robi masa penantian ya. Berarti kita belum ngerayain Natal dong ya sampai tanggal Betul sekali. 25 itu ya. Betul sekali. Oke. Berarti sebagai umat Katolik kita apakah boleh merayakan Natal kalau sebelum tanggal 25? Sebagai orang Katolik bagaimana? Kita boleh nggak merayakan Natal? Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Kita aja kalau sehari-hari nih ulang tahun kita, misalkan saya 15 April. Terus kita, Bro Hermano mau merayain sama saya sebelum 15 April. Kira-kira saya protes kan? Oke. Nah, tapi gini, kalau misalkan teman-teman kita yang mungkin non-Katolik, ya, mereka kan ada nih yang kadang-kadang melakukan perayaan Natal sebelum hari Natal tanggal 25. Kalau kita misalkan diundang, nah gimana kira-kira sikap kita sebagai umat Katolik? Apakah kita boleh ikut menghadiri perayaan tersebut atau enggak? Kalau kita diundang,
sekedar kita datang untuk menghormati undangan tersebut, it's okay menurut saya. Tetapi kita juga tidak terlibat dalam peribadatannya. Terlebih kalau saya pribadi melihatnya, jangan sampai kita juga mengucapkan selamat Natal karena belum waktunya. Gereja Katolik juga mengajarkan kepada kita, bro, sebenarnya ada 9 hari sebelum hari raya Natal itu. Itu gereja mengajak kita untuk berdoa secara khusus. Doa novena hari raya Natal. Berarti mulai tanggal 16 Desember sampai dengan 24 Desember pagi. Oke. Itu ada kita doa novena. Mungkin ini banyak orang Katolik juga yang belum tahu ada doa novena Natal. Dan masing-masing doa novena itu tiap harinya memiliki intensi. Misalkan di hari pertama, intensi doanya adalah soal sukacita. Hari kedua soal kerendahan hati. Hari ketiga soal iman. Hari keempat soal harapan. Hari kelima soal kasih. Hari keenam soal damai. Pengampunan, kesucian, dan kehidupan kekal. Ini kita benar-benar disiapkan oleh gereja. Selain masa Advent, disiapkan juga dengan adanya doa novena Natal. Oke, berarti sebagai umat Katolik, kita belum merayakan Natal sampai tanggal 25, Betul. tetapi di dalam masa itu kita melakukan persiapan ya. Betul. Nah, persiapan seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita ini mau bersukacita, menyambut kedatangan Tuhan. Maka di dalam masa Advent itu pun ada dikhususkan, selain memang kalau secara liturgi memakai warna liturgi ungu, terkadang kita kan kalau sudah memakai warna liturgi ungu ini kan seperti rasanya berduka cita. Kayak Prapaskah ya? Nah, kayak Prapaskah. Padahal ungunya berbeda. Karena ungunya di warna liturgi masa Prapaskah dengan Advent ini memiliki gambaran yang berbeda. Kalau masa Prapaskah itu memiliki ciri pertobatan yang kental. Sementara masa Advent ini adalah masa penantian. Kita menantikan Yesus Sang Juru Selamat dengan penuh kerinduan. Jadi cirinya lebih gembira. Advent merupakan saat berharap dengan penuh kegembiraan. Beda dengan Prapaskah, yaitu pertobatan. Jadi kita lebih gembira. Jadi kayak menunggu ya, jadi kayak orang tua yang nunggu anaknya lahir, Betul atau sekali. nunggu anak yang lulus kuliah, mulai kerja. Maka Bro Emano, bedanya lagi dengan Prapaskah, kalau di Advent, Haleluya sebelum Injil masih dinyanyikan. Tetapi di masa Prapaskah, Haleluya sebelum Injil tidak dinyanyikan. Itu Nah, Bro Emano. kalau gitu, kita sebagai umat Katolik tadi secara umum memang melakukan tadi ya masa penantian itu gitu ya, dan banyak refleksi biasanya renungan di sana gitu ya. Kita sebagai di sini. Lalu kalau sebagai pelayan Tuhan nih, kita yang mungkin melayani di dalam komunitas ya, di dalam BPK ataupun yang secara umum melayani sebagai pelayan di gereja, baik liturgi atau segala macam. Ada hal khusus nggak yang bisa kita lakukan sebagai pelayan Tuhan menyambut Natal ini? Ada. Maka sebenarnya kalau kita menjadi pelayan Tuhan, maka kita harus aktif mengambil bagian dalam masa Advent ini. Minimal tiap minggunya itu, minggu pertama Advent, kedua, ketiga, keempat, nggak bolong ke gerejanya. Itu yang pertama. Nggak bolong misalnya. Yang kedua, datanglah. Seperti di Keuskupan Denpasar ini kan ada aksi Advent pembangunan AAP di KBG, di lingkungan. Mungkin di kelompok kategorial juga diadakan. Datanglah. Kita bisa sharing iman dengan teman-teman kita, saling meneguhkan, saling merindukan kedatangan Tuhan dengan penuh kegembiraan tadi itu. Kita bisa juga datang di doa novena Natal itu. Datanglah di tiap hari selama 9 hari itu. Sehingga persiapan ini bisa menghantar kita ketika pada hari H merayakan hari raya Natal itu, hati kita benar-benar siap. Hati kita siap, kita benar-benar sukacita, dan sukacita itu membuat kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mau melayani Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Artinya berarti jadi pelayan setidaknya kita harus lebih bisa menghayati ya. Betul. Di dalam sikap liturgi tersebut. Menjadi teladan hidup. Nah, kedua juga menjadi teladan. Ya. Iya. Nah, karena itu Sobat Geni udah
Datang belum ke pertemuan HP? Jangan bolong-bolong. Kalau tadi Kak Robi bilang kita baru mulai merayakan pada saat mulai dari malam Natal ya, tanggal 24 malam. 25-nya kita merayakan Natal. Lalu sampai kapan kita bisa merayakan Natal sebenarnya? Ya, sebenarnya Bro Hermano, kalau hari raya Natal itu sendiri, itu kan kita mulai dari 24 malam itu biasanya. Misa malam Natal. Nah, misa Natal itu sebenarnya sendiri ada 4 yang kita harus tahu juga. Ada namanya misa sore menjelang hari raya. Jadi sebelum atau sesudah Vesper pertama Natal, itu disebut silsilah Yesus, Vigili Natal. Misa malam Natal itu beda dengan Vigili Natal. Ini yang kadang-kadang juga masih salah kaprahnya di sini. Kadang-kadang banyak orang menyebut misa malam Natal itu adalah Vigili Natal. Padahal Vigili itu sorenya, menjelang hari raya. Nah, misa malam Natal itu malam kelahiran. Gloria in excelsis Deo. Itu biasanya disebut adalah misa para malaikat. Itu misa di padang Efratanya. Ada lagi tanggal 25-nya itu misa fajar. Biasanya disebut adalah misa para gembala. Ada lagi misa siang. Itu misa inkarnasinya Sabda. Jadi ada 4 itu. Lah, masa Natal sendiri, Bro Hermano, itu berakhir kapan? Jadi Natal itu dirayakan selama 12 hari. Dengan hari utama selama 8 hari, oktav Natal. Ada Natal pertama, kedua, dan ketiga. 25 itu hari raya Natal. 26 Desember kita merayakan Santo Stefanus. Kelahiran manusia selalu menuju pada kematian. Stefanus kita tahu adalah martir pertama. 27 Desember kita merayakan Santo Yohanes, murid terdekat Yesus. 28 Desember, Natal tidak bisa lepas juga dengan peristiwa pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun. Maka gereja menetapkan 28 Desember sebagai para martir kanak-kanak Yesus. Yang diperintahkan oleh Herodes, bayi-bayi di bawah 2 tahun untuk dibunuh, bayi pria itu. 29 Desember kita memperingati keluarga kudus. 30 Desember juga keluarga kudus. 31 Desember itu ada tradisi namanya Te Deum, menutup tahun. 1 Januari adalah Maria Bunda Allah, tahun baru. Nah, itu dinamakan biasanya juga sebagai mulai oktav Natal sampai dengan tanggal 6 Januari itu biasanya disebut Epifani. Itu sebagai penutup. Tetapi Bro Hermano, ada juga tradisi bahwa dalam pesta pembaptisan Tuhan setelah Epifani itu baru kandang Natalnya itu baru dibongkar. Nah, banyak gereja-gereja yang setelah Epifani langsung dibongkar. Sebenarnya bongkarnya itu harusnya di pesta pembaptisan Tuhan. Nah, kita juga harus ingat juga Natal ini berkelanjutan. 2 Februari itu 40 hari setelah Natal. Itu ada Candlemas, liturgi pemberkatan lilin. Upacaranya seperti upacara malam Paskah. 2 Februari itu Yesus dipersembahkan di Kenisah. Yesus dipersembahkan di Kenisah. Itu hari batasan hari terakhir untuk membongkar kandang Natal biasanya. Itu menandai berakhirnya masa Epifani, penampakan Tuhan. Jadi ketika Yesus dipersembahkan itu 40 hari. Ini juga tradisi-tradisi kuno yang sudah lama tidak dilakukan oleh gereja. Nah, kalau kita ngomong di gereja, beberapa gereja atau beberapa biara memang masih ada mungkin sampai dengan hari ini. Itu. Nah, tadi berarti berakhirnya di pesta pembaptisan Tuhan ya? Ya, untuk membongkar kandang Natalnya. Ya. Tapi kebanyakan berakhirnya kita merayakan Natal itu. Ya. Nah, pesta pembaptisan Tuhan itu kan seringkali jatuhnya memang hari Minggu ya? Ya. Berarti tanggalnya itu nggak selalu ya? Tanggalnya nggak selalu. Berarti
pokoknya di hari Minggu terdekat dengan Epifani biasanya hari pembaptisan Tuhan. Epifani itu biasanya 6 Januari, Tanggal tapi 6 yang tahun ini 5 Januari ya. Oke, maju satu hari. Kok tadi kita bicara Natal nih. Pada saat perayaan Natal ada selalu yang ada identik nih dengan masa Natal, yaitu ada yang namanya Sinterklas, ya kan ya. Nah, sebenarnya Sinterklas ini siapa sih kok? Apakah benar nih kan ada yang bilang juga bahwa itu sebenarnya tokoh dari Katolik, seorang santo yang namanya Santo Nikolaus, gitu. Nah, ceritanya sebenarnya seperti apa sih? Apakah Santo Nikolaus itu benar rupanya seperti itu dengan badan agak gemuk, berjanggut, bajunya warna merah atau gimana nih kok? Masalahnya saya nggak pernah ketemu. Jadi saya nggak pernah ditampakin juga dan nggak pernah terima hadiah. Ya, itu adalah Santo Nikolaus. Dia digambarkan seorang pribadi yang murah hati, baik hati, suka membagikan hadiah kepada orang-orang miskin. Situnya sama nih ya sama Sinterklas itu. Santa Claus itu membawa sukacita. Santo Nikolaus membawa sukacita. Apakah bajunya benar-benar merah? Saya rasa juga tidak. Setahu saya sih karena pesan sponsor ya, kalau nggak salah ya. Itu. Ya sebenarnya bagi orang Katolik jangan terlalu fokus ke sananya deh. Kita lebih baik fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan iman kita. Karena masih banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari iman kita sendiri. Teman-teman misalkan, saya kasih pertanyaan ini kepada Bro Hermano. Di malam Natal, ada ciri-ciri liturgi malam Natal yang tidak ada di hari-hari lainnya. Mungkin Bro Hermano tahu nggak? Apa tuh Bro? Misalkan, di malam Natal itu ada tradisi yang bagus sekali Bro Hermano. Kita berdoa dengan keluarga, anak istri, di depan kandang itu. Dalam misanya ada dibacakan maklumat Natal, dinyanyikan maklumat Natal di awal. Terus kadang-kadang ini kita menata kandang Natal itu juga lucu. Yesus lahir, itu orang maju sudah datang belum? Ketika ya belum kan, tapi terkadang di paroki kandang Natal patungnya orang maju sudah ada di situ. Bayi Yesusnya belum masuk ya? Bayi Yesusnya belum. Ya itu makanya beberapa romo membenarkan itu, beberapa romo Yesusnya belum lahir, jangan dimasukkan dulu. Nanti setelah Yesus lahir baru orang majusnya patungnya dimasukkan. Gitu. Dan sebagai orang Katolik kita jangan lupa. Ada satu poin penting di malam Natal maupun Natal tanggal 25 ketika kita mendoakan syahadat aku percaya. Ketika pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Itu kalau di hari-hari misa biasa kan kita menundukkan badan menghormati inkarnasinya Yesus. Maka pada hari raya Natal dan Natal 24 dan 25 itu kita harus berlutut sejenak. Dan itu imam harus diam sejenak juga, imam juga berlutut. Baru setelah itu baru dilanjutkan. Jadi aku percayanya nggak boleh buru-buru. Jadi pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, kita semua berlutut dua kaki beberapa saat, baru nanti imam berdiri dilanjutkan lagi untuk itu. Jadi banyak hal-hal yang menarik sebenarnya Bro Hermano. Nah kalau Robi tadi bilang soal kandang Natal nih, sebenarnya kandang Natal itu memang bagian dari liturgi atau enggak? Dan apakah ada aturan gereja yang ngatur soal itu? Kandang Natal atau gua Natal ini menjadi pertanyaan yang menarik. Itu juga saya mau tanya nih, saya bingung karena ada yang ngomong kandang Natal, ada yang ngomong gua Natal. Apalagi padahal kalau kita ngelihat kan sebenarnya di kitab suci yang dituliskan hanya Yesus dilahirkan di palungan ya. Betul. Nah sebenarnya gimana sih itu? Ya. Bendanya sama. Tapi ada sebagian orang nyebutnya gua Natal, ada yang menyebutnya kandang Natal. Bendanya sama. Nah, kalau kita mengaitkan ini dengan pengembala ternak, masa itu menggunakan kata gua itu sebagai
kandang pada masa itu. Oke. Jadi yang menjadi acuannya adalah Lukas bab 2 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Kawanan ternak itu mereka menggunakan gua sebagai kandang pada zaman itu. Oke. Jadi pada masa itu gembala ternak menggunakan gua batu untuk berlindung bersama ternak mereka. Ya. Berarti dulu itu gua itu dipakai sebagai kandang. Betul. Yang dipakai kandang ya bentuknya gua gitu. Betul. Berarti kalau sekarang kita bikin kandang Natal, seharusnya bagus juga ya kalau kandang Natal bukan bentuknya kandang tapi bentuknya gua gitu ya. Okay. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita, diri kita menyiapkan raja yang mulia itu, kelahirannya itu. Oke. Nah, kalau satu lagi mengenai Natal ini kan biasanya ada satu pesan yang khas setiap masa Natal, yaitu adalah tentang damai Natal. Ya, kita selalu mengucapkan semoga damai Natal besertamu. Ya, baik dulu di kartu ucapan, sekarang kalau mereka broadcast WA seperti itu, gitu kan ya. Nah, tapi gini, kan nggak semua orang mungkin ketika masa Natal katakan dalam keadaan yang baik-baik saja, gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin misalnya dia ternyata di keluarga hanya sendirian, ya, atau dia sedang ngalamin masalah, ada pergumulan, ya. Lalu gimana cara-caranya supaya orang-orang yang mungkin sedang berduka ini, yang punya masalah, ketika mereka menyambut Natal, mereka juga bisa menerima damai Natal ini kok. Jadi Bro Irmano, damai yang kita terima dari Kristus itu wajib kita bagikan. Oke. Damai, sukacita itu tidak boleh kita pegang sendiri. Ya dong, kalau kita misalkan ada makanan enak aja, kita kan teman-teman kita juga ngicipin kan. Share ya. Ayo, itu ada makanan enak, kita sharingkan. Demikian juga dengan damai Kristus. Damai sejati, sukacita sejati. Harus kita bagikan. Nah, bagaimana? Ya terutama harus kita bagikan dengan orang-orang yang lagi berduka. Orang-orang yang lagi merasa dirinya sendiri. Orang-orang yang lagi merasa dirinya terasing, teraniaya, tidak memiliki teman. Di sanalah kita hadir. Kristus hadir bagi kita karena kita sebenarnya sedang berduka loh, Bro. Oke. Kita sebagai orang berdosa, Kristus mau hadir, Tuhan mau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan ini poin yang harus untuk kita pegang. Damai itu harus kita bagikan. Nah, terkadang kita salah kaprah. Kita membagikannya hanya dalam bentuk kegembiraan duniawi. Ya. Nah, padahal saya dengan berkunjung ke rumahnya Bro Irmano aja, mungkin Bro Irmano sudah merasakan sukacita yang luar biasa. Ada teman ngobrol, ada teman sharing. Mungkin ada beban saya yang bisa saya bagikan kepada Bro Irmano. Terkadang kan kita ini kan perlu pribadi yang mau mendengar kita. Lah orang modern Bro Irmano itu banyak yang mau didengarkan. Tetapi sedikit yang mau mendengarkan. Semua tuh pengen omongannya didengerin. Tapi sedikit yang mau mendengarkan keluh kesah orang. Banyak orang yang memiliki keluh kesah, memiliki problema hidup yang tidak tersalurkan, akhirnya mereka merasa aku sendirian. Ketika dia sudah merasa sepi, sendirian, maka angka bunuh diri hari ini begitu banyak. Nah, itu harusnya damai, sukacita Natal harus kita bawa dalam tindakan nyata ya. Betul. Dan itu bagian kita sebagai umat Katolik yang selalu bukan cuma soal diri sendiri ya, tapi hidup dalam gereja sebagai satu kesatuan. Betul sekali. Oke, nah kok tapi itu kan dari kita. Gimana kalau misalkan nih ada sobat geni yang sekarang dengar, ternyata mereka juga sedang berduka. Buat mereka yang sedang berduka ini, apa yang kira-kira mereka harus lakukan? Sobat geni, hidup ini semua kita pilih punya masalah. Kalau hidup nggak punya masalah berarti hidup kita sudah berakhir. Artinya kita sudah meninggal ya Bro Irmano ya. Setiap dari kita punya masalah. Masalahnya berbeda-beda tentu saja. Mungkin ada yang problema keluarga, ada yang problema masalah keuangan, ada yang problemanya belum dapat pekerjaan dan lain sebagainya.
Kalau ada yang bilang nggak punya masalah berarti ini ya dicek ya kakinya masih nempel atau enggak. Sepakat Oke, itu, betul jadi kan? sepakat sekali. Ya, terus gimana kok? Nah, setiap kita punya masalah, tetapi kita punya Kristus, kita punya iman, harapan, dan kasih. Maka masa Natal ini harus benar-benar kita maknai. Kristus hadir membawa damai, membawa sukacita. Datanglah kepada sang sumber damai itu. Datanglah kepada sang sumber sukacita sejati itu. Anda tidak akan dikecewakan. Jangan datang tetapi menuntut sang sumber damai itu untuk mengikuti kemauanmu. Terkadang ini kan kita mengikuti Yesus seperti Petrus ya. Petrus itu kan awal-awal mengikuti Yesus seperti kemauannya dia kan. Sehingga ketika Yesus disalibkan, Yesus mulai didera, Petrus menyangkal. Karena tidak sesuai dengan kemauannya dia. Yang pertamanya semangat, tiba-tiba mundur. Betul. Karena kok beda dengan kemauanku ya. Nah, kita mengikuti Yesus tuh harus totalitas benar. Jadi, sahabat geni, Natal harus kita maknai bahwa kita memiliki iman, harapan, kasih sejati. Jangan pernah putus asa, kita tetap punya iman, kita tetap punya Tuhan, kita punya sang sumber sukacita abadi. Itu. Nah, berarti tadi juga menarik ketika contoh Petrus kalau bilang kita sebagai pelayan Tuhan juga berarti masih sama ya. Ketika kita menjalani pelayanan kita, nggak selalu semua itu harus seperti apa yang kita harapkan. Betul. Gitu ya. Karena yang Tuhan mau mungkin beda dengan kita ya, Pak, ya. Betul. Kalau kita cuma mengejar apa yang kita harapkan, maka nanti ketika keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, kita jadi kecewa, jadi akhirnya mundur. Karena yang kita layani kan katanya sih kan melayani Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan yang pelayanan kita itu harus seperti keinginan kita, maka pertanyaannya apa? Sungguhkah kita melayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita melayani egoku untuk dalam tanda petik melayani Tuhan. Oke. Yang kita layani siapa sih sebenarnya? Judulnya buat Tuhan, tapi yang dilakukan buat sendiri gitu. Sehingga ketika digantikan, tidak dipakai, ngambul. Tidak dipilih untuk misalkan membawa renungan, ngambul lagi. Saya kan senior, kok nggak dipilih-pilih, kok nggak dipanggil-panggil, kan begitu. Gitu. Oke, thank you. Kok thank you banget hari ini yang nggak berasa kita sudah setengah jam kita ngobrol. Nah kok kira-kira buat penutup nih, sebagai penutup ada pesan nggak sih dari Ko Robi buat Sobat Geni dalam rangka kita menyambut Natal ini? Sobat Geni, persiapkan hati, persiapan fisik kita juga, karena cuaca juga lagi buruk. Kita sambut Natal ini dengan sukacita. Kita sambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Mari kita rayakan Natal dari sang sumber yang hadir, sumber sang damai, sumber sejahtera, sumber sukacita, dan kita bawa sukacita Natal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berikan pertama-tama kepada orang-orang dalam atap rumah kita. Omong kosong, kita mau membagikan sukacita di luar sana, tetapi di rumah kita menjadi batu sandungan. Kita mulai sukacita itu kita bagikan kepada anak, kepada istri kita, kepada suami, kepada saudara, kepada orang tua kita. Baru kita melangkah. Ayo kita bawa sukacita Tuhan, kita bawa damai Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan dan semakin nama Tuhan dimuliakan. Itu. Oke, thank you banget Ko Robi untuk hari ini boleh nemenin kita ngobrol-ngobrol dan sedikit ya ngebahas bareng Sobat Geni sekalian mengenai Natal. Ya, semoga saya berharap Ko Robi dalam pelayanannya juga semakin sama-sama dipakai luar biasa ya, semoga apalagi di dalam seksi liturgi ya juga ya. Semoga pelayanannya Ko Robi bisa membawa umat kita juga semakin lebih menghayati dan mencintai iman Katoliknya. Doakan selalu. Oke, thank you banyak Ko Robi. Thank you, ya, Tuhan Yesus dan memberkati. thank you juga buat teman-teman Sobat Geni yang sudah nemenin kita ngobrol bareng mengenai hari ini. Tema kita adalah Natal. Ya, semoga kita ketemu lagi di obrolan beken berikutnya. Belajar iman Katolik itu keren. Ya,
Dan kalau Sobat Geni punya masukan kira-kira ide untuk kedepannya, kira-kira tema apa lagi sih yang mau kita obrolin di dalam program beken ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Geni dan tunggu obrolan beken berikutnya. Dan berkati. Tuhan berkati.